Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya, Barcelona Pananda, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Pamona Barat, Kabupaten Poso. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Vila. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMP Negeri 1 Pamona Barat. Selamat siang Ibu Vila. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Puji Tuhan, sangat baik. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya, Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti tujuan pembelajaran ada 3 ya, Bu ya. Baik. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pada observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa dapat memahami arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, di area keterampilan, yaitu mereka merangkum materi dari arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya, Bu ya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk modelnya, saya menggunakan model discovery learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Baik, Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga dengan metode ceramah, diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya, Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya mungkin saya menggunakan penayangan slide PowerPoint, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga laptop tentunya. Nah,
kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin di hari apa, atau di kelas berapa, dan juga jamnya di jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa di jam pertama dan jam kedua di kelas 8A. Baik, jadi nanti di hari Selasa depan ya, di kelas 8A, jam pertama dan jam kedua, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelasnya Ibu. Baik, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sebelum kita akhiri ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan di dalam kelas, baik dalam media dan metode pembelajaran. Itu yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini. Berarti Ibu mendapatkan gambaran dari apa yang Ibu akan lakukan di dalam kelas ya. Demikian pula dengan media yang akan Ibu bawakan di dalam kelas. Baik Bu, dengan demikian percakapan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas hari Selasa depannya Bu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Boleh katakan selamat pagi, pagi, yes. Ulang ya. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa pembuka pada saat ini sebelum kita melakukan pembelajaran kita. Anak kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ibu absen dulu ya. Arvin, Cindy Olivia. Cindy, apa? Bolos? Desa Milman, Fajar, Felix, Gusti Komangrai, Gusti Bura, Buayan Rama, Idewa Gede Adiyana, Oma Mingka. Hari ini kita akan belajar mengenai makna Pancasila. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan bertanya, apa yang kalian ketahui mengenai kata makna? Arti, apa lagi? Filosofi, apa lagi? Ada yang tahu perempuan? Apa yang kalian ketahui mengenai kata makna? Apa? Ya, makna itu adalah arti. Makna itu adalah arti yang dijawab oleh Winka tadi. Sekarang, apa yang kalian ketahui mengenai Pancasila? Pancasila itu apa? 5 Iya, 5 dasar yang dimana Pancasila itu dibagi menjadi 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca itu apa?
Jadi ketiga ini akan kita bahas di materi makna Pancasila. Kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, makna Pancasila sebagai dasar negara. Ya, apa sih makna Pancasila itu sebagai dasar negara? Nah, Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung, mau tanya lagi. Nilai Pancasila ada berapa? Ada? 5. Yang pertama, nilai. Ya, yang kedua. Ya. Yang ketiga. Nilai. Nilai. Persatuan. 4. Nilai kerakyatan. 5. Nilai keadilan. Nah, 5 nilai Pancasila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara bermakna bahwa nilai-nilai yang terkandung, nilai yang kalian sebutkan tadi, 5 nilai itu yang terkandung dalam Pancasila dijadikan dasar. Jadi 5 nilai tadi dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tata kehidupan. Jadi 5 nilai tadi mengatur tata kehidupan kita sebagai manusia. Mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. 1, 2, 3. Maka disusutlah kemerdekaan berbangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada
Mencari dua contoh, tulis. Mencari dua contoh sikap positif. Contoh sikap positif terhadap nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Gambar pertama ini sedang iya, sedang sholat atau sedang ibadah. Sedangkan gambar yang kedua ada berapa orang ini? Ada 6 orang. Nah, 6 orang itu berbeda agama atau berbeda keyakinan. Walaupun mereka berbeda keyakinan, tetapi mereka saling bersatu ya. Saling bersatu, saling bersama-sama, saling menghargai agama yang satu dengan agama yang lain. Itu maksudnya gambar sebelah kiri. Nah, dua gambar ini adalah sikap positif sila. Iya, sila pertama apa bunyinya? Iya. Sila pertama apa lambangnya? Iya, bintang. Paham ya? Nah, sekarang coba lihat gambar depan. Gambar sebelah kanan sedang apa? Iya, mengobati teman yang luka. Gambar sebelah kiri menjenguk teman yang sakit. Nah, kedua gambar ini adalah contoh sikap positif dalam pengamalan Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa yang pernah berbuat seperti gambar di atas? Ada yang pernah? Ada? Coba, ada yang pernah mengobati temannya yang sakit? Ada? Atau ada yang pernah menjenguk teman yang sakit? Ada? Iya. Tanpa kalian sadari, kalian sudah mewujudkan atau sudah melakukan sikap positif dalam pengamalan sila kedua. Ya, sila kedua. Sudah paham? Ada pertanyaan? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Oke, berarti sudah paham ya? Sila dua. Lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Membersihkan apa ini? Ya, membersihkan ruangan kelas. Ada berapa orang di dalamnya? Ada 5. Berarti mereka bekerja? Iya, bekerja sama atau bersatu untuk membersihkan kelas yang kotor. Kenapa kelas dibersihkan? Supaya kenapa? Iya, supaya bersih, terhindar dari penyakit, dari kuman, dari kotoran. Nah, ini di lingkungan sekolah. Sekarang di lingkungan masyarakat mereka juga membersihkan atau ya bergotong royong untuk membersihkan lingkungan masyarakat. Jadi kedua gambar ini adalah contoh pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ada yang tidak pernah jalankan piket? Ada? Kenapa tidak pernah? Lambat-lambat terus. Apa solusinya supaya mau jalankan? Iya, bangun cepat tidur, jangan begadang. Supaya cepat bangun karena piket besok. Sudah tulis ini? Tulis di lingkungan masyarakat. Ya, cari lagi sila pertama sudah. Sila kedua lagi. Sila kedua. Apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalian tambahkan satu ya. Contoh dari kedua contoh di atas.
Pada dan saling menghargai. Selain itu, apa lagi contoh dari sila pertama? Apa selain beribadah? Tadi yang dilakukan sebelum kita mulai pembelajaran? Iya, berdoa. Sudah ini? Apakah masih ada contoh lain dari kedua gambar di atas? Tidak ada? Iya, ada. Apa? Selain beribadah dan saling menghargai agama orang lain. Berdoa, apa lagi? Ya, berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur. Ya, semua itu contoh dari sila pertama. Kalian pernah berdoa sebelum makan? Nah, itu sila pertama. Teman yang sakit. Ya. Selain dari dua gambar ini, apakah masih ada lagi pengamalan sila kedua? Masih ada? Bisa dong? Apa? Bagi teman mereka. Iya, menolong teman yang jatuh. Ya, bagus. Selain gambar dua ini, apalagi menyemangat selalu. Apalagi contohnya selain gambar dua ini bisa. Apa? Pernah melihat teman? Saling sedang ya, pernah? Iya. Nanti kalau sudah mengamalkan sila coba ibu lihat. Sudah selesai, Reki? Iya, sila keempat. Sila ketiga. Ya, sila ketiga ada dua itu. Lingkungan sekolah, membersihkan ruangan kelas, di lingkungan masyarakat, membersihkan lingkungan rumah. Jadi selain itu apa lagi? Apakah masuk dalam sila ketiga? Masuk, karena iya, karena bekerja sama. Karena bekerja sama. Sudah?
Pemilihan apa lagi? Pemilihan presiden ya. Bagus, pemilihan presiden. Apa lagi? Isi lihat pemilihan apa lagi? Pemilihan kepala, iya. Pemilihan bupati, pemilihan kepala desa. Nah, ini contohnya. Tulis ya, contohnya. Mengambil kekuasaan dengan cara musyawarah. Itu perwujudan sila keempat. Iya, berdiskusi masuk juga dalam sila keempat. Iya, berdiskusi masuk dalam sila keempat. Boleh dong. 5. Nah, ini yang kalian lakukan seperti ini namanya berdiskusi. Jadi masuk lagi dalam sila berdiskusi Nomor 5. dalam kelompok. Berdiskusi. Kamu yang kalian lakukan ini berdiskusi. Sudah? Sudah? Mana dulu? Iya. Contoh pengamalan sila kelima di rumah. Yang pertama, adil dalam membagi tugas rumah tangga antara anggota keluarga. Anggota keluarga sini siapa saja? Ya, anak, mama, papa, nenek, kakek, moyang, tante. Nah, itu anggota keluarga. Moyang. Atau yang kedua, menghormati pendapat dan suara setiap anggota keluarga dalam pengambilan keputusan keluarga. Jadi saling menghargai di dalam keluarga, saling menghargai di dalam rumah, menghargai orang tua. Dari 5 ini 2 contoh. Ini sudah? Tidak mengambil orang lain. Masuk aja Bu. Iya, masuk. Kalau ada orang tua yang bercerita harus dihargai. Ya, bersama. Siapa namanya ini? Liliana. Coba mana Liliana? Siap. Tidak. Nah ini, menerapkan kebijakan yang adil dalam pengaturan waktu dan kebijakan keluarga. Itu yang dicari masuk. Kebijakan yang adil dalam pengaturan waktu. Sudah?
Iya, 5 orang. Dari potong, semua yang menginstruksikan bahwa itu dapat dari sila keempat. Nah, sila keempat itu gimana? Sila keempat itu sudah semua ini? Dan kitanya sudah? Mana yang dicoba ibu lihat? Sudah ini mana? Sudah paham yang di? Sudah? Mana sudah ini? Tadi yang sudah. Sila kelima begini nanti. Keadilan. Apa? Keadilan. Apa sila? Coba sila pertama apa? Satu. Keamanan. Dua. Kemanusiaan yang adil. Dan tiga. Persatuan di Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam apa? Dalam permusyawaratan perwakilan yang dibuat Pancasila. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh apa? Seluruh rakyat Indonesia. Yani kalau upacara dihafal di Pancasila, berarti yang dihafal Pancasila ya? Aduh. Dihafal itu Pancasila ya? Sudah semua? Dari sama ini sudah? Sudah? Oke, bisa sudah. Nah, sekarang contoh pengamalan sila kelima di sekolah. Tadi di rumah. Sekarang di sekolah. Nah, penerimaan siswa dengan prinsip inklusif tanpa memandang latar belakang sosial. Contohnya ada di sini. Iya, siapakah ini? Iya. Pembagian seragam. Semua dapat seragam kemarin? Dapat. Ada yang tidak dapat? Ya, semua dapat. Nah, ini contoh dari sila kelima. Pembagian seragam untuk seluruh peserta. Jadi dalam pembagian seragam ini tidak dipilih-pilih, mau dia pintar, mau dia kaya, mau dia miskin, semua dapat ya. Semua dapat seragam. Adil tidak? Iya, adil karena semua dapat seragam baru. Nah, ini contohnya. Pembagian seragam untuk seluruh peserta ini. Ya. Sudah paham semua? Paham? Sudah paham pengamalan nilai-nilai Pancasila? Sudah? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Iya, berdiri. Kita ke buku Pancasila. Tepuk Pancasila. Satu.
kerakyatan. Nilai pengadilan. Ya, semua sudah mengerjakan apa yang ibu tugaskan. Deretan kirinya ibu sudah mengerjakan. Di tengah juga sudah bagus dan di samping kanan sudah bagus. Mister, ya, tepuk tangan. Jadi, ibu tanya sekali lagi. Apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Iya, mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara. Apalagi? Apalagi yang kalian ketahui dalam pembelajaran kita pada saat ini? Apa? Iya, Pancasila tidak hanya memiliki satu makna. Apalagi? Mengetahui pengamalan Pancasila. Mengetahui pengamalan dari 5 sila Pancasila. Ya, tepuk tangan dulu. Pelajaran kita pada saat ini ibu akhiri dengan pantun. Dengarkan pantunnya. Makan nasi lauknya ikan. Makan kerupuk rasanya gurih. Tentu tak lupa ibu mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai yang kedua, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tadi yang pertama makna Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apa sih Pancasila sebagai ideologi bangsa? Akan kita bahas minggu depan. Kis kabar. Ada jurnal? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada saat ini, Ibu minta sekretaris untuk memimpin kita dalam doa penutup. Disilakan. Teman-teman, sebelum kita kembali ke kelas, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa yang baik. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Ada jurnal?